Selamat siang sahabat talas yang cerdas. Ini kita budidaya, namun setengah terawat. Maafkan kami kalau kami nggak sepaham dengan teknik budidaya Anda. Ini kita budidaya dengan jarak tanam 25 kali 2 meter untuk talas bening. Kemudian di tengah-tengah 2 meter itu kita tanami kajar. Jadi kajar ini kita usahakan kajar yang super. Ini seperti ini. Ini ada yang mengatakan ini ratih, ada yang bilang ini sinte wulung. Itu intinya kita menanam ini jarak 2 meter antar talas bening dan 2 meter juga antar kajar itu, supaya nanti kita cara panen, kita memanen nanti kan kita nggak bersamaan panennya. Jadi mungkin minggu ini kita panen kajar, minggu ini kita panen talas bening gitu. Sehingga ruang dari 1 meter itu masih terlihat cukup gitu. Supaya bergantian reproduksinya daun dari talas bening dan kajar ini. Memang kita pakai jarak yang begitu rapat karena saya lihat di habitat itu ini saya mesti rapat seperti ini jaraknya, hampir semua tanaman saya seperti ini. Nah, karena saya melihat habitatnya itu jaraknya memang nggak lebih dari 25 cm. Kita nanamnya seperti ini. Ini jaraknya hanya 25 cm kita pakai. Hampir semua tanaman saya seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan sesuai dengan yang saya harapkan. Ini enggak terawat tanamannya karena kita mengejar hujan. Ya tanaman kita nanti sudah tertanam di situ tunas, masuk di musim kemarau kita tinggal perawatan. Ini tugasnya orang motong kayu itu kan, soalnya terlalu rimbun, jadi saya kurangi kayu-kayu yang laku dijual saya jual, agar supaya agak sinar agak masuk gitu. Ini memang tanaman saya hampir semua seperti ini. Yang penting sekarang ini bisa tertanam gitu, jadi bisa hidup gitu aja. Ini jaraknya kan seperti ini. Nah, ini jaraknya sekitar 25 nih. Nah ini kalau tanaman ke tanaman itu jaraknya hampir 25 nggak ada gitu. Hampir semua tanaman saya seperti itu gitu. Ini makanya kenapa jarak itu saya buat 2. Nah ini tanaman saya segini, ini ya ada yang lebih, hampir rata-rata semua seperti itu tanaman. Saat ini memang kita belum masuk di pemeliharaan, kita masih persiapan tanam aja, belum kita rawat sama sekali tanamannya. Hampir dari tanaman ini nggak ada yang rawat. Karena apa? Kita hanya tujuannya untuk menghemat kos itu. Talas bening ini kan tanaman yang nggak manja, jadi kita biarkan seperti itu, asal tunas sudah ada bisa hidup ya sudah, kita biarkan aja dulu sampai menunggu perkembangan. Ini jaraknya rata-rata hampir semua tanaman saya hanya 25 cm.
Ini. Tapi antar dirian ini kita kasih jarak 2 meter. Saya pakai asumsi nanti yang 1 meter di tengah ini kita tanami kajar seperti yang tadi itu. Anunya. Ini banyak kayu yang saya potong agar supaya sinar agak masuk gitu. Jadi saya kurangi kayu waru, kayu sengon yang besar-besar. Jadi saya kurangi, memang sekarang saatnya di pemotongan itu. Ini. Nah, seperti ini. Ini kan tanaman saya tadinya saya pakai jarak yang arahan dari asputaben itu 1 meter gitu. Ini besar-besar yang 1 meter. Tapi menurut saya sih gak sepaham itu dengan saya. Kalau 1 meter itu. Masalahnya kalau 1 meter itu kita biaya perawatannya tinggi. Ngatasi gulmanya aja susah. Kan sudah besar ini. Nah ini sudah besar. Nah, seperti ini sudah besar ini. Ini saya tanami lagi kan di bawah itu. Ini kan tanamannya ini cuma segini. Nah, nggak sampai. Ini. Hampir semua tanaman saya seperti ini. Kasih lagi. Ini arahan yang awal dari asputaben itu saya kurang sepaham. Karena ini nanti ini daun jumlahnya sekarang udah 5, 6 gitu ya. Antara 5, 6 gitu. Ini kalau kita sisakan 3 atau 2 itu jadinya juarang sekali gitu. Seperti ini daunnya ada 4. Nah, daun seperti ini kalau kita ambil 2 aja ini akhirnya terlalu jarang gitu. Jadi saya seperti itu, makanya terus tanamannya di tengah-tengahnya itu terus saya kasih tanaman lagi pasti itu. Ini tanamannya terus seperti ini. Nah, ini memang nggak terawat, belum saya rawat. Nah, begitu ngerawat nanti kita udah nggak ngerawat lagi. Sebentar. Ini ada tanaman besar, ada tanaman kecil. Seperti ini, karena ini susulan. Setelah saya aplikasi seperti ini, saya nggak. Itu banyak itu kayu saya yang tumbang, saya potongi dari kayu waru itu agar supaya sinar yang di atas sana itu bisa masuk. Itu. Makanya saya sarankan kalau teman-teman nanam lagi, usahakan jarak maksimalnya itu 50 cm aja. Saya kira kalau 50 cm masih masuk, kalau tanaman talas beningnya itu jaraknya 50 kali 1 meter. Kalau ini saya pakai awalnya itu pakai 1 meter kali 2 meter, karena yang di tengah nanti akan saya tanami tumpang sari. Kita masih lihat perkembangan, ternyata perkembangannya ke kajar. Soalnya kajar kayaknya menjanjikan gitu. Sehingga saya sendiri tanam yang di tengah ini tumpang sarinya ya kajar itu. Ini memang semuanya, hampir semua tanaman saya nggak begitu terawat dari segi anunya, karena sekarang masih saat pada dipotongi semua kayunya, dikurangi supaya nggak terlalu rimbun. Ini kan, ini kayu seperti ini kan susah juga kita kalau nggak nganu. Tanamannya kan seperti ini, tapi di bawah ini saya ada lagi. Nah ini hampir semua tanaman sekarang saya bikin seperti itu. Ini antar birian dari sini ke sini ini 2 meter. Ini dari sini, dari titik ini ya, dari sini tanaman ini ke tanaman ini 2 meter. Nanti di tengahnya ini kita kasih kajar. Itu asumsi saya. Makanya tanaman saya rata-rata seperti ini. Rapat. Cara tanamnya
malah yang saya tanam dari umbi itu jarak tanamnya malah gak sampai 1 cm, sampai 20 cm, rapat bener seperti orang nanam tebu. Ini saya seperti ini tanaman saya yang awal itu. Nah, ini kan jaraknya kan nggak sampai 25 cm. Ini tanaman yang dari umbi. Tanaman dari umbi saya biarkan tumbuh seperti ini. Ini seperti ini biar tumbuh. Nanti kita tinggal pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan itulah nanti kita ada penjarangan. Sambil jalan, sambil kita kalau bisa panen, kalau nggak bisa kita gulut. Di situ kita adakan penjarangan sesuai dengan kemauan kita. Mungkin kita bikin 20-an cm atau kita bikin 25 cm. Saya kira itu jarak yang ideal sementara untuk talas benih. Terutama untuk yang lahan-lahannya sempit seperti saya ini. Ini tanaman hampir 1 hektar saya ginikan semua. Jadi 1 hektar itu tumpang sari dengan kajar. Di samping ini di bawah pohon, ini ada pohon-pohon jati, ada pohon sengon, terus ada pohon mauni. Itu agar supaya nanti kita bisa mengefektifkan lahan itu seefektif mungkin. Oke, gitu aja sobat talas yang cerdas. Mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi dari rekan-rekan yang lahannya nggak begitu luas. Terima kasih. Wassalam.